Saat ini saya akan sampaikan satu tema tentang kitab Wahyu. Ya, kalau saya hadir di tempat ini, kita menyelenggarakan satu fellowship kebaktian, maka yang saya sampaikan tentu apa yang Tuhan taruhkan di dalam diri saya untuk saya sampaikan, seperti panggilan semula dari pelayanan saya, yaitu membawa jiwa-jiwa di akhir zaman sampai kepada kesempurnaan. Saudaraku, saya akan menyampaikan kepada saudara mengenai pintu gerbang pengajaran kitab Wahyu yang benar. Saudara, saat ini banyak sekali orang-orang yang terlalu sibuk, kemudian terombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang berasal dari mimpi-mimpi kosong, kemudian dongeng-dongeng isapan jempol, dongeng-dongeng nenek tua, penglihatan-penglihatan yang menipu, serta nubuatan-nubuatan palsu. Nah, saudaraku, kehadiran saya di tempat ini, bahkan oleh kemurahan Tuhan saya diberi satu pewahyuan, pengertian khusus tentang kegerakan kitab Wahyu, maka saya akan menerangkan pintu gerbang ajaran kitab Wahyu yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang akan datang di akhir zaman itu adalah Hakim yang Maha Agung, ya saudaraku, dan itu namanya firman Allah, dan firman itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kenapa di akhir zaman ini yang hadir itu Tuhan Yesus, saudaraku, bukan nabi lain, bukan Nabi Elia, Nabi Musa, atau mungkin tokoh-tokoh lain, bukan, tetapi yang datang di akhir zaman itu Tuhan Yesus. Kenapa demikian, saudaraku? Karena kepada Tuhan ini dipercayakan untuk menghakimi manusia, menghakimi seluruh umat manusia. Dan tentunya ketika menjalankan penghakiman di akhir zaman itu, Tuhan tidak sendirian, tetapi bersama dengan saudara yang sudah disucikan, dikuduskan, menjadi bagian dari tubuh Kristus. Makanya di dalam satu ayat kita ini disebut juga akan menghakimi malaikat-malaikat. Betapa saudara mulai saat ini harus mulai menyucikan diri, karena ketika kegerakan kitab Wahyu ini nanti terjadi, yang akan datang itu Hakim Maha Agung, Hakim Maha Adil. Kenapa sampai Tuhan sendiri yang turun menjadi hakim? Kemarin saya sampaikan, ya, kalau kejahatan itu kecil, saudaraku, misalkan cuma mencuri ayam gitu, saudaraku, itu mudah dihakimi. Begitu ketangkep, dihakimi, kena pasal, hukumannya 6 bulan sudah, saudaraku. Kejahatannya lebih besar lagi, saudaraku, kalau cuma satu orang itu bisa. Kemudian kalau kejahatan itu sudah melibatkan konspirasi satu institusi misalnya, ini hakim mulai gentar dan takut, saudaraku. Apalagi di akhir zaman ini kejahatan itu akan menjadi global. Negara-negara akan berkonspirasi menciptakan satu kejahatan yang terstruktur, yang di dalam puncaknya di akhir zaman nanti itu disebut sebagai masa antikris, saudaraku. Nah, Tuhan itu, saudaraku, di dalam kemuliaannya menyampaikan kepada saya bahwa engkau harus membawa jemaat-jemaat ini kepada kesempurnaan. Saudaraku, membimbing jemaat-jemaat akhir zaman ini mengerti bahwa di akhir zaman ini yang akan datang ini Tuhan Yesus Kristus, karena nanti kejahatan itu akan global. Siapa yang berani coba kalau misalkan kejahatan itu sudah menjadi global? Kalau kejahatannya maling ayam tadi, ya hakim tentunya dengan sangat mudah dan sangat berani. Tetapi ketika kejahatan itu dilakukan oleh seorang raja misalnya, hakim nggak berani, saudaraku. Benar, saudaraku, kalau kejahatan itu dilakukan seorang raja, hakim nggak berani. Mungkin pengadilan internasional bisa,
Saudaraku, tetapi saudaraku, di akhir zaman ini kejahatan akan terjadi secara global. Bahkan seperti saya sampaikan tadi, para raja, para pemimpin akan di akhir zaman itu masuk di dalam konspirasi yang tidak baik, yang diprakarsai oleh antikris, nabi palsu dan iblis. Saudaraku, di akhir zaman akan menciptakan sesuatu yang sangat mengerikan yang namanya masa antikris. Saudaraku, jadi yang saya tekankan di sini kepada kita, akan dipercaya penghakiman atas dunia apabila ketaatan kita menjadi sempurna kepada firman Tuhan. Kita akan membaca ayat pendahuluan 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Saya mohon Pak Yipta, 1 Korintus 6 ayat 2 dan ayat 3. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Saudaraku, jadi yang pertama ini orang-orang kudus yang nanti dibentuk oleh Tuhan menjadi badannya. Ini dikatakan di sini bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Saudara menghakimi dunia nanti dengan badan seperti itu kira-kira bisa, saudara? Ada yang kecil, saudaraku, mau menghakimi para raja, apa bisa? Tidak, saudaraku. Penghakiman kepada dunia itu nanti dimulai setelah badan saudara itu diubahkan ketika rapture, ketika bahasa Alkitabnya itu harpazo. Kalau badan saudara masih gini-gini, saudaraku, ya nggak takut, saudaraku. Para raja, para jenderal itu nggak takut sama saudara. Saudara kecil gitu mau menghakimi itu orang Amerika yang gagah-gagah, ya nggak berani. Tetapi saudaraku, ketika saudara berada dalam tubuh kemuliaan, sudah diubahkan yang namanya itu harpazo di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Sudah itu diubahkan menjadi tubuh kemuliaan yang dahsyat. Tubuh kemuliaan itu wujudnya seperti apa ketika Tuhan Yesus sudah dibangkitkan? Tubuh kemuliaan itu, saudaraku, bisa disentuh juga, saudaraku. Kalau yang bersangkutan mau, Tuhan Yesus itu begitu, sesudah dibangkitkan, kemudian nampak kepada murid-murid, Thomas mencucukkan tangannya di lubang paku, bisa. Makan juga bisa. Kalau Tuhan Yesus mau, kalau yang bersangkutan mau. Jadi tubuh kebangkitan itu bisa tampil seperti itu. Tetapi tubuh kebangkitan itu juga bisa menghilang, saudaraku. Ini dahsyat. Tubuh kebangkitan juga bisa terbang. Oleh karena itu, ketika nanti saudara itu melalui Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, maka ayat ini digenapi. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Catat ini baik-baik. Tetapi ketika saudara menghakimi dunia, bukan dengan badanmu yang ini. Ya saudaraku, nggak takut orang saya hakimi gitu, malah nantang kelahi nanti, saudaraku. Tapi ketika sudah diubahkan dalam tubuh kemuliaan, saudaraku, akan begitu dahsyat. Makanya kemudian penghakiman itu dimulai. Kalau saudara melihat di dalam Wahyu pasal 14 itu dikatakan di sana ada pemberitahuan tentang penghakiman. Ada seorang malaikat yang terbang di tengah-tengah langit membawa Injil yang kekal. Saudara bisa membaca sendiri ya. Itu di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. Nanti sudah baca. Ada seorang malaikat yang terbang di tengah-tengah langit membawa Injil yang kekal. Itulah Injil yang menghakimi. Kalau Injil yang dibawa Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, Tuhan katakan, aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Tetapi firman Injil yang kekal itu yang akan menghakimi. Ketika Wahyu pasal 14 itu nanti digenapi, saudara itu sudah harpazo, sudah diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Saudaraku, Injil yang kekal itu apa, atau saudaraku? Di sini ada Alkitab yang tebal enggak ya? Itu saya pinjem.
Ini Bible, Injil. Ini kitab yang dikuduskan, saudaraku. Tetapi ini bukan Injil yang kekal. Ini misalkan saya sobek, ini sobek loh, saudaraku. Bener, saudaraku. Misalkan ini saya bakar, ya terbakar. Tetapi Injil yang kekal itu nanti kiamat sekalipun nggak kenapa-kenapa, saudaraku. Lalu apa Injil yang kekal itu? Injil yang kekal itu adalah firman ini yang sudah ditulis di dalam jiwamu. Saudara, itu yang membuat saudara nanti luar biasa. Dikatakan di dalam ayat ini, mampu menghakimi dunia ketika firman ini menjelma di dalam hidupmu. Dan saudara harpaso namanya. Makanya Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, nampak seorang wanita berpakaian matahari, bulan dan bintang. Itu artinya apa? Orang-orang yang mempribadikan saudaraku, firman Tuhan secara utuh dari Kejadian sampai Maleaki, 4 Injil sampai dengan kitab Wahyu. Mohon maaf. Jadi itu Injil yang kekal. Ketika Bible itu sudah menjelma, seluruh isi Alkitab itu menjelma di dalam kehidupan saudara, kemudian saudara dari ke hari, saudaraku, diperbaiki, disucikan, dikuduskan, akhirnya di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu saudara harpaso. Saudara harpaso itu apa tuh, saudaraku? Saudara itu dirampas paksa oleh Tuhan untuk dibawa kepada tempat yang termulia di surga. Saudara, jadi penghakiman itu dimulainya nanti ketika sesudah saudara itu harpaso, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Di Wahyu pasal 14 kemudian ada seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit membawa Injil yang hidup. Itulah, saudaraku, jiwa-jiwa saudara yang sudah mempribadi. Injil itu sudah mempribadi di dalam jiwa saudara dan saudara bisa harpaso. Jadi yang menghakimi dunia bukan Bible tadi ya, saudaraku, bukan kertas tadi. Nah, sering ada cerita, wah, Alkitab ini luar biasa sekali. Ada rumah kebakaran, Alkitab ini nggak kebakar. Itu biasa, saudara, karena Alkitab itu tebel. Saudaraku, buku-buku lain yang tebel juga nggak gitu. Juga gitu, saudaraku, kalau ada kebakaran, misalkan kitab-kitab lain yang tebel-tebel itu juga nggak kebakar, itu biasa, saudaraku. Tetapi ketika Injil itu menjelma di dalam diri saudara, membawa saudara kepada kesempurnaan, maka itulah yang akan menghakimi dunia. Saya bacakan lagi 1 Korintus 6 ayat yang kedua. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Nah, ketika saudara menghakimi dunia, bukan dengan badan yang ini, tetapi dengan badan yang sudah diubahkan, saudara, sudah repja. Kalau dengan ini saudara nggak bisa menghakimi dunia. Saudaraku, menjalankan pengadilan yang kekal, mengadili, saudaraku, menghakimi itu nggak akan bisa. Kemudian bahkan saudaraku di sini dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Kalau orang lain, saudaraku, ketemu malaikat itu takut, wah, nanti saya dipentung dengan dengan palu besar dan lain sebagainya. Tetapi orang percaya, saudaraku, kalau sama malaikat itu seperti kawan. Bahkan dikatakan dalam satu ayat ini, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Kenapa bisa demikian? Karena kita badannya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tentunya sesudah ketaatan saudara menjadi sempurna. Kita akan membaca ayat lanjut 2 Korintus 10 ayat 5 dan ayat 6. 2 Korintus 10 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus,
Terus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. iya, bila ketaatanmu sudah menjadi sempurna. Saudaraku, saya beritahu saudara, mulai saat ini saudaraku, baik-baiklah saudara itu menjaga diri, tubuh, jiwa, rohmu untuk memiliki karakter bait suci Allah yang pertemuan bulan lalu sudah saya terangkan ada 9 tahapan ya, tetapi tidak saya jelaskan secara detail. Yang secara detail saudara bisa simak di YouTube saya, itu yang judulnya 9 tahap menuju rapture. Itu 9 cara, 9 tahapan bagaimana kita bisa nanti sempurna dan akhirnya diangkat, kita harpazo. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Saudaraku, jadi pintu gerbang pengajaran yang benar tentang kitab Wahyu itu seperti apa, saudaraku? Saya memberitahu saudara, bukan kitab Wahyu yang diberitakan melalui mimpi-mimpi, melalui dongeng-dongeng, saudaraku, melalui penglihatan-penglihatan yang tidak jelas, melalui nubuatan-nubuatan palsu, tetapi ciri dari pemberitaan kegerakan kitab Wahyu yang benar itu cirinya persis sama dengan ketika Tuhan Yesus Kristus lahir. Ketika Tuhan Yesus Kristus lahir itu, saudaraku, itu ada bintang penunjuk yang namanya bintang Bethlehem. Sebentar lagi kita akan masuk ke Natal ya, saudaraku. Dulu ketika Tuhan Yesus Kristus lahir, itu yang memberi petunjuk arah kepada orang Majus itu adalah bintang Bethlehem. Bintang Bethlehem itu menuntun orang Majus sampai menemukan tempat di mana Tuhan Yesus Kristus itu lahir. Saudaraku, demikian pula apabila nanti kita masuk kepada 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan, kalau kitab Nabi Daniel mengatakan itu sabat terakhir, tanda yang akan dijumpai oleh orang-orang yang masuk di dalam pengajaran yang benar tentang kitab Wahyu itu adalah munculnya bintang penuntun. Ini berulang saya sampaikan karena ini penting. Tanda yang benar dari kegerakan kitab Wahyu, dari pemberitaan-pemberitaan kitab Wahyu, dari teori-teori tentang kitab Wahyu, saudaraku, ini adalah munculnya ke-7 bintang yang menjadi petunjuk kekristenan akhir zaman. Jadi kemana kekristenan akhir zaman ini dibawa? Ini nanti yang membawa petunjuknya adalah ke-7 bintang. 7 bintang itu siapa? Sudah saya terangkan, itu hamba-hamba Tuhan yang saat ini hamba-hamba Tuhan itu sudah ada. Saudaraku, tinggal menunggu berada di dalam genggam tangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, berdoalah supaya hidup saudara itu berada di dalam kepemimpinan hamba-hamba Tuhan yang seperti bintang. Hamba Tuhan yang seperti bintang itu apa, saudaraku? Bisa memberi petunjuk yang benar. Bintang rasi, bintang waluku, bintang biduk, bintang banyak ya, saudaraku, itu memberi petunjuk. Dulu belum ada kompas, petunjuknya bintang. Saudaraku, jadi apabila kita masuk kepada 7 tahun terakhir, ini tanda yang akan dijumpai oleh orang-orang yang masuk di dalam pengajaran yang benar dari kitab Wahyu, itu adalah munculnya bintang penuntun. Saudara, sebelum terjadi bencana air bah, itu Tuhan menyiapkan Nuh terlebih dahulu, menyiapkan bahtera terlebih dahulu. Tidak kemudian langsung air bah begitu, tetapi menyiapkan bahtera terlebih dahulu. Demikian pula, saudaraku, sebelum terjadi 10 tulah di Mesir, itu Tuhan juga mempersiapkan hamba Tuhan dulu yang namanya Musa. Saudaraku, nah di akhir zaman, sebelum masa antikris itu terjadi dan melanda bumi, Tuhan juga akan menyelamatkan umatnya melalui kepemimpinan ke-7 bintang. 7 bintang itu 7 hamba Tuhan. Saudaraku,
Saya katakan yang 4 dari Indonesia, yang ketiga dari luar negeri. Jadi 7 bintang itu hamba-hamba Tuhan yang sangat diurapi, yang posisinya ada dalam genggaman tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Artinya hamba-hamba Tuhan yang mau bersatu, mau disatukan dalam genggam tangan yang maha besar. Saudaraku, dia juga merupakan tangan kanannya Tuhan, pelaksana dari apa yang dimau Tuhan. Tangan kanan Pak Presiden itu artinya orang yang melakukan proyek-proyeknya Pak Presiden. Tangan kanan Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, artinya itu orang yang melaksanakan pekerjaan yang ditentukan oleh pemimpin tersebut. Nah, ketika 7 bintang ini muncul, saudaraku, ini nubuatannya dulu kita akan membaca di dalam Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Ini akan terulang nanti, saudaraku. Dulu yang memberi petunjuk tentang arah sang raja, sang penyelamat itu adalah bintang Bethlehem. Matius pasal 2 ayat 1 dan ayat yang kedua, Pak Yeta bacakan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Amin. Saudaraku, ini bisa dilanjutkan nanti sampai ayat yang ke-12. Jadi yang menjadi petunjuk tentang munculnya keselamatan besar, munculnya terang besar pada 2000 tahun yang lalu itu bintang Bethlehem. Di akhir zaman juga akan muncul, saudaraku, bintang penuntun di akhir zaman yang akan membawa jiwa-jiwa itu nanti Rachel, yang akan membimbing saudara itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara mau ini, saudaraku? Kalau sakit pun saudara akan disembuhkan. Kalau mengalami berbagai kelemahan tubuh akan dipulihkan oleh Tuhan. Tentunya ini juga melalui perjuangan, ya saudaraku. Sebagai hamba Tuhan pun yang menyampaikan pemberitaan tentang ini, saya setiap hari juga berjuang, saudaraku. Tetapi Tuhan selalu beri kemenangan, kemenangan, dan kemenangan. Karena nanti puncaknya akan membawa jemaat-jemaat itu hidup sampai Tuhan Yesus datang. Kalau saudara melihat perkembangan dunia yang semakin tidak menentu, kita tentunya sudah mulai paham bahwa masa akhir zaman itu sudah dekat. Kita berada pada tahun-tahun yang sudah sangat dekat kepada 7 tahun terakhir itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian bintang penuntun yang dahulu memberi petunjuk kepada orang Majus itu di akhir zaman ini muncul kembali di dalam kitab Wahyu sebagai bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 dan 20. Saudaraku, dibacakan Pak Yeta, kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, kemudian nanti ayat yang ke-20. Dan di tangan kanannya ia memegang ke7 bintang, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ayat 20. Dan rahasia ke7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke7 kekidian emas itu, ke7 bintang itu ialah malaikat ke7 jemaat, dan ke7 kekidian itu ialah ke7 jemaat. Amin. Saudaraku, jadi inilah yang akan memberi petunjuk kepada jemaat-jemaat akhir zaman, supaya jemaat-jemaat akhir zaman itu tahu tentang berita yang benar tentang kitab Wahyu. Saudara, 7 bintang ini, saudaraku, hamba-hamba Tuhan ini, mereka adalah tokoh akhir zaman yang menjadi kunci dari kegerakan kitab Wahyu. Tanpa saudara mengetahui rahasia ke7 bintang ini, saudara nggak akan ngerti kitab Wahyu. Karena saudaraku, mereka itu disebut sebagai malaikat ke7 jemaat di dalam Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal yang ketiga. Penggembala umat manusia di akhir zaman, bintang penuntun di akhir zaman. Mereka disebut sebagai malaikat ke7 jemaat. Kalau dalam bahasa aslinya disebut sebagai angelos, ya saudaraku. Angelos itu bisa berarti malaikat sungguhan yang nggak kelihatan, itu bisa berarti juga utusan-utusan. Tetapi
Saya, saudaraku, garis bawahi yang dimaksud sebagai malaikat-malaikat ketujuh jemaat itu adalah manusia, saudaraku, karena mereka butuh surat. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal 2 itu nanti di sana ada, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Smyrna. Kalau malaikat gaib perlu surat enggak ya, saudaraku, pasti enggak. Malaikat gaib itu enggak perlu surat. Yang butuh surat itu saudara saya. Nah, surat ini ditujukan untuk hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai di akhir zaman, yang menggembalakan jemaat-jemaat yang karakternya seperti Efesus. Efesus itu kehilangan kasih mula-mula, kayaknya pelayanannya luar biasa rajin, tapi terhadap kuasa Tuhan mereka sudah hampa, nggak pernah merasakan jamaan kuasa Tuhan. Smyrna ini jemaat yang luar biasa juga, tetapi penakut, takut berkorban, takut melayani, takut pelayanan nanti kehujanan masuk angin, saudaraku, takut nanti jalan jauh rematiknya kambuh, saudaraku. Seperti itu, penakut Smyrna itu. Pergamus itu jemaat yang luar biasa, tetapi disusupi ajaran-ajaran yang tidak tepat. Ada ajaran Bileam, ada ajaran pengikut Nikola, saudaraku, Nikolaus, dan selanjutnya itu ada 7 jemaat. Jadi 7 karakter jemaat itu nanti akan dipimpin oleh bintangnya masing-masing, oleh hamba-hamba Tuhan, saudaraku, yang saat ini hamba-hamba Tuhan itu sudah ada, sudah dipersiapkan oleh Tuhan, karena kita sebentar lagi kita akan masuk di dalam pintu gerbang kegerakan kitab Wahyu. Nah, saudaraku, tetapi saya tidak akan menyampaikan kepada saudara mengenai kairosnya. Kairos itu mengenai kapan Tuhan itu menjalankan 7 tahun terakhir, itu tidak boleh dikatakan. Kronos dan kairos itu nggak boleh diketahui tentang akhir zaman. Kronos, kairos, akhir zaman itu yang ditulis di dalam Kisah Rasul ketika saya minum dulu. Ketika Tuhan Yesus Kristus itu mau diangkat, mau naik ke surga, saudaraku, murid-murid itu bertanya lagi, saudaraku, maukah pada saat ini engkau memulihkan kerajaan bagi kami, saudaraku? Kemudian Tuhan menjawab di sana bahwa mengenai waktu dan saat, saudaraku, engkau tidak perlu tahu, tetapi ketika nanti Tuhan memberikan kuasanya turun. Coba dibaca Pak Yipta, Kisah Rasul, ini saya tidak tulis di sini, Kisah Rasul pasal 1 ya, ayatnya sebentar. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 dan selanjutnya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Terus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Cukup sampai di sini. Jadi murid-murid itu bertanya tentang akhir zaman, tentang kapan Tuhan itu menjalankan kronosnya. Kronos itu kronologi, saudaraku, di dalam bahasa mudanya. Kronologinya itu tentang akhir zaman sudah diterangkan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 24. Nanti akan terjadi begini, begini, begini. Itu Matius pasal 24 sudah diterangkan, itu kronos namanya. Saudaraku, mengenai kronos ini murid-murid sudah ngerti. Rangkaian peristiwa itu kronos yang terjadi beberapa saat itu kronos. Murid-murid itu bertanya tentang kronos ini. Maukah engkau pada saat ini, pada saat itu ketika, saudaraku, 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga itu, saudaraku, murid-murid itu tanya, Tuhan, maukah engkau pada saat itu, pada saat ini, pada saat murid-murid ngomong itu, saudaraku,
menjalankan kronos, menjalankan kronologi akhir zaman? Ya tentunya belum, saudaraku. Waktu itu belum akan dijalankan kronologi akhir zaman. 7 tahun akhir zaman itu belum akan dijalankan, kronosnya itu belum akan dijalankan. Kemudian Tuhan menjawab, ayat yang ke-7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Masa dan waktu ini disebut sebagai kairos. Jadi kairos itu ketetapan Tuhan untuk menjalankan kronos tadi. Jadi tentang peristiwa akhir zaman itu kronologisnya sudah ditulis di Matius pasal 24, kemudian diperjelas oleh kitab Wahyu. Saudaraku, nah ketika nanti kronologi akhir zaman ini dijalankan, ketika kronos itu dijalankan, dan itu waktunya tidak akan lama lagi, ini namanya kairos, saudaraku. Nah ketika kairos itu nanti digenapi, Tuhan itu menjalankan kronologisnya, itu namanya kairos, saudaraku. Ketika waktu itu digenapi, nanti tandanya, saudaraku, kita akan membaca, saudaraku, ayat yang ke-8. Pak Yipta bacakan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Rasul pasal 1 ayat 8. Iya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudaraku, ini tanda kalau kairos itu nanti dijalankan. Nah, ketika kronos, saudaraku, kronologi akhir zaman itu nanti dijalankan, ketika 7 tahun terakhir itu dijalankan, 7 tahun terakhir itu bahkan sebetulnya sudah diterangkan juga oleh Nabi Daniel. Daniel itu sudah mendapat penglihatan-penglihatan kronologi akhir zaman. Kemudian diterangkan lebih jelas lagi oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24. Itu namanya kronos, kronologi, ya saudaraku. Satu rangkaian peristiwa yang terjadi beberapa saat, bisa hari, bisa bulan, bisa tahun, itu kronos, saudaraku. Nah ketika Tuhan menjalankan kronosnya itu namanya kairos. Nah ketika kairos ini dijalankan, ini sebentar lagi ini tandanya apa, saudaraku? Saya akan memberitahu saudara. Ketika kairos ini berjalan, nanti tandanya 7 bintang itu muncul. 7 bintang itu hamba-hamba Tuhan yang diurapi seperti Musa. Kalau ngomong gempa di sana, San Francisco gempa betulan. Ini guyon ya saudaraku, saya nggak sedang bernubuat ya, guyon ini. Pikiran nanti bernubuat atau Pak Peter bernubuatnya clear, ini guyon, saudaraku. Seperti itu. Jadi 7 bintang itu seperti itu. Terjadi tsunami, terjadi betul, saudaraku. Terjadi satu penyakit yang besar namanya Holocaust, terjadi betul. Itu kiprah ke-7 bintang itu seperti itu. Jadi 7 tokoh itu merupakan, saudaraku, pelaksana dari kronosnya Tuhan, pelaksana dari kronologi akhir zaman. Saudaraku, inilah kairos yang dimaksud Tuhan. Ketika itu kamu akan menerima kuasa. Pada saat itu Tuhan akan memberikan mandatnya, kuasanya kepada 7 bintang tadi untuk melakukan penghakiman kepada bumi seperti Musa itu mencurahkan 10 tulah di Mesir, saudaraku. Jadi 7 bintang ini penting. Kalau saudara tidak paham ini, saudara tidak memahami pintu gerbang kitab Wahyu. Nah, yang kebanyakan dipahami itu malah kalau belajar kitab Wahyu itu langsung antikris loh, saudaraku. Ayo kita belajar kitab Wahyu. Sekarang mari kita buka Wahyu pasal 13. Loh, saudaraku, pintu gerbang kitab Wahyu itu Wahyu pasal 1. Amin. Tetapi orang-orang itu langsung Wahyu pasal 13. Sekarang ini sudah masuk tanda 666. Awas dengan cairan. Saya maklumatkan pada saudara saat ini, vaksin itu bukan tanda 666 sampai saat ini. Jadi saudara jangan takut. Nanti ketika saudaraku betul-betul tanda 666 itu digenapi, saudara itu sudah masuk Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Jadi nanti orang-orang yang berhadapan dengan satu masa, satu periode, satu waktu, di mana pada waktu itu semua manusia
harus memakai karakma, tepatnya itu karakma ya saudaraku, bukan cairan, bukan itulah saudaraku, bukan, tapi tepatnya itu bahasa itu karakma. Ketika nanti seluruh dunia ini diperintah, ada satu dekret dunia gitu saudaraku, mengatur bahwa mulai tanggal ini diberlakukan seluruh manusia harus pakai tanda karakma 666. Nah itu berarti orang tersebut itu malah ketinggalan saudaraku. Itu kacaunya di situ saudaraku. Padahal orang bangga, wah kita harus menghindar saudaraku. Padahal ketika nanti tanda itu dimaklumatkan, didekretkan oleh pemimpin dunia yang namanya antikris, yang disokong konspirasinya nabi palsu, itu ketika itu didekretkan itu, dan ada orang yang bertemu dengan zaman itu malah orang tertinggal. Nah saudara malah sudah harpaso, sudah enak-enak saudaraku. Jadi saudara malah sudah diselamatkan Tuhan dengan cara harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Cara penyelamatannya ada dua ya saudaraku, karena tingkatan tabernakel itu kan 3 ya saudaraku. Pelataran itu dibiarkan saja. Nah ini yang ketemu tadi, yang sibuk dengan tanda 666 itu yang dibiarkan ini. Kalau saudara melihat di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, pelataran itu dibiarkan, terinjak-injak. Itu orang-orang yang nanti ketemu bingungi dengan tanda 666 itu. Kemudian yang kedua, ini orang-orang yang diselamatkan dengan cara mengungsi. Ini orang yang mencapai ruang kudus. Ini ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Bahasa aslinya tuh viogo, lari, hilang, lenyap. Prosesnya cara viogo itu seperti ketika Filipus dipindahkan dari Gaza ke Asdod. Sesudah membaptis sida-sida dari Ethiopia, itu jaraknya jauh ya, kurang lebih itu berapa ya, 40 km Gaza ke Asdod itu dipindahkan dalam waktu sekejap. Setelah membaptis langsung pindah 40 km saudaraku. Itu proses viogo, proses orang yang diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari. Tempatnya apa namanya? Tempat padang belantara pengungsian yang indah. Di dalam satu penglihatan saya sudah melihat tempat itu, ada semacam bunga-bunga tulip dan lain sebagainya, sangat indah. Itu satu tempat yang disediakan oleh Tuhan, dan masih di bumi itu yang diungsikan itu. Nanti diangkatnya di Wahyu pasal 19 ketika yang disebut perjamuan malam kawin anak domba Allah. Saudaraku, itu yang diungsikan itu nanti akan disucikan, akan semakin disempurnakan selama 1260 hari itu di satu tempat yang namanya eremos, bahasa aslinya taman-taman yang sepi. Kalau di dalam bahasa saya itu taman padang pengungsian. Kalau di dalam kitab Wahyu itu kemudian digambarkan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14, anak domba dan pengikut-pengikutnya. Itu cara yang kedua ya. Jadi ada yang diungsikan, caranya lap seperti Filipus. Saudara, jadi saudara jangan takut. Itu yang akan memindahkan itu iman saudara, bukan kencang atau lambatnya saudara itu lari. Ya saudaraku, di sini sudah banyak yang gendut. Nanti kalau disuruh lari kencang gitu paling belakang nanti ketangkep sama antikris. Jadi yang mindahkan saudara dengan cara viogo itu adalah imanmu, adalah kuasa Tuhan ke satu tempat yang disediakan oleh Allah. Saudara juga nggak bisa milih ya, seperti Filipus itu ketika dipindah dia nggak bisa milih. Ya Tuhan, pindahkan aku dari Gaza ke misalkan ke Ethiopia gitu, enggak bisa milih. Saudara, nanti ketika dipindahkan juga seperti itu, dipindahkan. Ini yang ruang kudus ya saudaraku, nanti ada yang lebih dahsyat namanya harpaso saudaraku, yang dipindahkan caranya seperti Filipus ini, masih di bumi tempatnya, untuk disempurnakan selama 1260 hari di satu tempat yang namanya eremos atau taman padang pengungsian yang indah. Kemudian cara yang paling luar biasa itu adalah
dengan harpaso. Harpaso ini yang sering dikenal dengan repce ya saudaraku. Tiba-tiba saudara pas begini diangkat set naik ke atas, saudara. Itu harpaso. Itu yang mencapai ruang maha kudus. Nah saudara harus memacu diri supaya paling tidak itu diungsikan gitu loh saudaraku. Jangan nanti saudara itu ketemu dengan orang-orang yang sibuk bertengkar masalah tanda 666. Orang itu kalau sudah bertengkar itu pikirannya nggak jernih, saudaraku, dan itu tanda orang yang mau ketinggal, saudaraku. Saudaraku, orang kalau sudah bertengkar apalagi wah ini 666 mulai jarang, saudaraku. Waspada, saudara, sabar saja, lihat saja kuasa Tuhan ketika nanti dinyatakan nanti akan membawa saudara minimal itu Viogo, dan kalau bisa sudah termasuk orang yang harpaso. Saudaraku, kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini yang harpaso ya, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Wahyu 12 ayat 5. Iya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Cukup. Jadi maka ia yaitu wanita tadi yang ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Wanita itu melambangkan gereja secara umum di akhir zaman. Gereja secara umum di akhir zaman itu nanti akan menghasilkan 3 output ya saudaraku. 3 jemaat, maksudnya 3 kualitas jemaat. Ada yang pelataran itu nanti dibiarkan sibuk bertengkar masalah 666 itu saudaraku. Kemudian yang diungsikan itu di ruang kudus, itu orangnya sudah tidak sibuk bertengkar, itu orangnya sibuk baca firman, sibuk dengan kuasa Roh Kudus, sibuk berdoa. Itu di ruang kudus itu karakternya seperti itu. Dan yang di ruang maha kudus itu tentunya lebih luar biasa lagi, bisa merobek tirai daging, bisa menolong orang, saudaraku, mudah tersentuh hatinya. Itu orang-orang yang merobek tirai daging, saudaraku. Nah, orang yang mencapai ruang maha kudus ini dikatakan inilah yang nanti akan ditunjukkan caranya, jalannya itu oleh ketujuh bintang. Kalau 2000 tahun yang lalu itu Tuhan Yesus kepala gereja ya saudaraku, yang lahir itu Tuhan Yesus. Maka di Wahyu pasal 12 ini yang lahir siapa? Ini badannya Tuhan Yesus, saudaraku. Para ibu-ibu kalau melahirkan anak itu yang lahir kaki dulu apa kepala dulu? Ya seperti itu juga surga, saudaraku. Jadi 2000 tahun yang lalu itu kepala gereja lahir, petunjuknya bintang Bethlehem di akhir zaman, saudaraku. Maka badannya Tuhan Yesus itu akan lahir, orang-orang sempurna yang mencapai tataran rohani ruang maha kudus itu akan lahir. Yang melahirkan siapa? Gereja Tuhan di akhir zaman. Kalau dahulu yang melahirkan Maria sendirian, melahirkan Tuhan Yesus. Di akhir zaman ini gereja, orang banyak, saudaraku, sekumpulan orang banyak dari berbagai macam denominasi gereja itu akan salah satunya melahirkan saudaraku, jemaat-jemaat yang sempurna yang nanti bisa repce. Jadi di dalam satu gereja itu juga ada yang harpaso, itu ada yang diungsikan, juga ada yang tertinggal, juga ada. Jadi tergantung saudara masing-masing juga ya saudaraku. Bukan nanti gereja A misalkan itu wah itu ruang maha kudus semua, itu nggak bisa, saudaraku. Wah di sana juga masih ada orang yang sering ke tempatnya Mbah Dukun juga saudaraku. itu nggak bisa, itu harpaso yang gitu-gitu. Nah itu pasti nanti sibuk ngurusin 666 itu nanti, saudaraku. Jadi gitu, di satu gereja itu ada yang harpaso, ada yang diungsikan, nanti ada pula yang tertinggal. Nah ini pilihan ada di saudara masing-masing dan kasih karunia. Nah bahkan sadisnya lagi, saudaraku, bukan sadis ya Tuhan ini. Ini Tuhan ini, saudaraku, mengatakan pada saat itu ada 2 orang di tempat tidur, satu di bawah, satu ditinggalkan. Ini gara-gara bukan karena kumpul kebo, maaf ya, tetapi ini gara-gara beda rohani, kadar rohaninya itu beda, saudaraku. Makanya usahakan sama ya saudaraku, supaya nanti firman itu tidak
tertuju untuk saudara. Saudara nanti bisa diangkat semua gitu loh. Saya senang begitu. Kan difirmankan pada saat itu ada 2 orang di tempat tidur, satu di bawah, satu ditinggalkan. Itu karena beda. Di rumah itu malah bertengkar. Aku nggak percaya yang disampaikan sama Pak Peter itu. Oh, aku percaya. Nanti ketika digenapi yang satu diangkat, repot nanti. Sudah bisa satu tempat tidur itu papa dengan anak juga bisa, itu bisa satu tempat tidur, kawan juga bisa. Tapi yang jelas ini bukan pasangan kumpul kebo, karena yang satu kalau itu nggak bisa diangkat semua kalau itu sudah nggak bakal bisa diangkat. Sudah, jadi itu ada 3 cara penyelamatan. Dan ke-7 bintang itu, saudaraku, tugasnya itu mengarahkan, membimbing jemaat supaya jemaat-jemaat itu bisa harpaso. Wahyu pasal 12, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini pekerjaan ke-7 bintang. Ke-7 hamba Tuhan tadi membawa jemaat-jemaat itu sempurna, bisa harpaso. Kalau dahulu bintang Bethlehem membawa orang Majus ke kandang Bethlehem, saudaraku. Tetapi di akhir zaman ini bintang-bintang Tuhan. Siapa yang dimaksud bintang? Coba dibaca di dalam Daniel pasal 12 ayat yang ketiga, Pak Yeta. 12 ayat yang ketiga, bintang-bintang. Daniel 12 ayat yang ketiga. Daniel 12 ayat yang ketiga. Kitab Nabi Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Ya, saya bacakan kalau belum ketemu, cuma pendek. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku, jadi ini dalam kitab Nabi Daniel, tokoh-tokoh akhir zaman ini disebut bintang-bintang yang kekal, yang menunjukkan kebenaran kepada orang banyak. Jadi ini hamba Tuhan yang hidup, karena saudaraku akan membawa jemaat-jemaat itu hidup juga. Dia harus memberi contoh bahwa dia hidup. Saudaraku, saya itu sedikit prihatin ya. Kadang ada ya para pendahulu ya, pendeta mengaku naik turun surga bumi. Saudaraku, dikasih apalah di surga? Dikasih air atau dikasih sapu tangan? Nanti terus, nah di surga kok cuma dapat air itu buat apa coba? Satu prihatin. Nah yang begini itu kemudian akhirnya tidak bisa membawa kepada kesempurnaan. Ya, saya tidak menyinggung siapa-siapa, tapi ini koreksi untuk semua hamba Tuhan. Sekarang jangan mudah-mudah bercerita tentang surga bumi. Kalau memang betul-betul seorang itu dibawa ke surga, dia akan mengerti, diberitahu sesuatu itu detail. Seperti Musa, detail tentang tabernakel itu tahu. Saudaraku, nggak perlu banyak ngomong. Makanya saya itu paling jarang ya bersaksi mengenai pertemuan pribadi saya dengan Tuhan. Hanya satu sesi saya di dalam YouTube saya, itu yang judulnya Wajah Tuhan Yesus Kristus. Itu saya bersaksi tentang pertemuan pribadi dengan Tuhan. Sudah, itu saja, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, bintang-bintang di akhir zaman ini, saudaraku, yang akan menunjukkan jalan kepada jemaat-jemaat akhir zaman itu supaya harpaso. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka juga disebut sebagai malaikat, saudaraku, malaikat yang melaksanakan penghukuman 7 meterai. Ini ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7. Jadi ke-7 hamba Tuhan tadi yang sekarang ini sudah ada, mereka nanti dipasrai oleh Tuhan itu untuk melaksanakan penghukuman 7 meterai. Wahyu pasal 6 dan Wahyu pasal 7. Kemudian ke-7 bintang, ke-7 hamba Tuhan tadi juga merupakan pelaksana dari penghukuman
7 sangkakala. Ini di dalam Wahyu pasal 8 dan Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 9. Coba dibaca Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2 saja. Ini tentang 7 tokoh tadi. Ini mereka diberi 7 sangkakala, saudaraku. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Terus 2. Aku melihat 7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Amin. Ya, cukup. Jadi saudaraku, 7 hamba Tuhan, 7 tokoh tadi saudaraku, itu merupakan tokoh-tokoh yang dipercaya nanti untuk meniup 7 trompet akhir zaman, 7 sangkakala. Kalau saudara melihat di dalam kitab Wahyu, pasalnya pasal 8 dan pasal yang ke-9, saudara, ayat 1 akan saya terangkan ya, Wahyu pasal 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Saudara, ngapain surga kok sunyi senyap setengah jam? Jadi sepi gitu, saudaraku. Surga sunyi senyap setengah jam lamanya, itu ngapain, saudaraku? Sudah saya beritahu, kalau dahulu itu peristiwanya adalah ketika malaikat itu bertemu dengan Maria, memberi salam, kemudian Maria mengandung. Nah, surga sunyi senyap setengah jam lamanya itu adalah ketika nanti jemaat-jemaat akhir zaman yang dipersiapkan untuk pengungsian dan harpazo, pengungsian dan pengangkatan itu, mereka bersekutu intim dengan Roh Kudus. Jadi ini dalam bahasa dewasa, ini ketika terjadi persekutuan intim antara mempelai pria dan mempelai wanita, lamanya itu setengah jam. Saudaraku, enggak lama-lama ya saudaraku, setengah jam lamanya. Itu bahasa rohani yang dalam ya saudaraku. Ini di Wahyu pasal 8 ayat 1. Maka kemudian di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, hasilnya apa? Kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Ini dari persekutuan setengah jam tadi, di mana surga sampai mengheningkan cipta. Surga itu sunyi, nyenyet bahasa Jawanya itu, saudaraku. Jadi surga sunyi senyap itu menghormati persekutuan antara mempelai pria surga Tuhan Yesus Kristus dengan mempelai wanitanya, bersekutu intim. Gereja dibuai oleh Roh Kudus dengan luar biasa. Maka hasilnya adalah Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Dibacakan Pak. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan, dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Amin. Cukup. Nah, saudara tahu kan sekarang kenapa itu kok ujuk-ujuk itu hamil, mengandung, saudaraku? Dulu nggak ngerti toh. Wahyu pasal 12 ini mulainya itu kapan kok tiba-tiba mengandung, saudaraku? Mulainya Wahyu pasal 8. Kalau dahulu mulainya ketika Maria mendapat lawatan malaikat Gabriel, dilawat mendapat salam, terkejut, saudaraku. Nah ini sudah ketika gereja bersekutu intim dengan mempelai pria surga, sampai dikatakan surga itu sunyi senyap setengah jam lamanya, nyenyet setengah jam lamanya, bahasa Jawa Tengah ini ya, saya karena orang Jawa Tengah jadi menggambarkannya juga dengan bahasa Jawa Tengah. Sudah kalau bahasa Indonesianya ya sunyi senyap itu tadi, saudaraku. Jadi surga sunyi senyap ini dikarenakan menghormati persekutuan intim antara mempelai pria Tuhan Yesus Kristus dengan mempelai wanitanya, dengan gereja secara umum yang sudah bersatu. Ini bangsa Israel sudah bersatu di Wahyu pasal 8 ini dengan seluruh gereja di penjuru bumi ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi setelah mereka merupakan pelaksana penghukuman 7 sangkakala, mereka disebut juga sebagai ketujuh guru ketika memberitakan harpazo, memberitakan reptil. Itu nanti ada yang beritakan, saudaraku. Jadi harpazo dan pengungsian itu nanti ada yang memberitakan. Mereka disebut ketujuh guru ketika memberitakan harpazo dan pengungsian, ketika melaksanakan keputusan Tuhan.
Kalau kronosnya tadi sudah dilaksanakannya itu di sini, saudaraku nanti. Saudaraku, jadi diberitahunya di sini. Yang diberitahu juga bukan kedatangan Tuhan, tetapi kapan pengungsian, kapan rapture, itu yang diberitakan. Makanya Tuhan itu jenius. Tuhan itu nggak pernah ingkar janji. Tuhan nggak ngomong datangnya itu kapan, tapi yang diberitakan nanti itu adalah hari ketika harpaso. Kita akan baca Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai ke 6. Ini ketika ketujuh tokoh tadi memberitakan hari harpaso. Nanti sudah akan dikasih tahu. Kalau saudara di dalam memperhatikan tanda bintang, nanti sudah akan tahu. Saudaraku, perhatikan Wahyu pasal 10. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagian tiang api. Terus dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu mendengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah terus apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Amin. Saat itu 2000 tahun yang lalu, ini Yohanes sebetulnya sudah ngerti hari kapan ketika harpaso itu tiba, hari kapan ketika Veogo, ketika pengungsian itu tiba. Itu sebetulnya mau ditulis sama Yohanes di dalam kitab Wahyu ini. Ini nanti pada tahun sekian, tanggal sekian. Tapi dilarang sama Tuhan. Ini kode etik surga ya, saudaraku. Makanya saya juga nggak akan ngomong sama saudara tentang kairosnya tadi. Biar berjalan, kairos Tuhan itu akan berjalan. Nanti ketika 7 hamba Tuhan itu dilantik, saudara akan melihat kekuatannya seperti Musa. Itu tanda memasuki 7 tahun terakhir. Saya tidak akan mengatakan kairosnya Tuhan. Saudaraku, kairosnya Tuhan itu dimeteraikan, tidak boleh diumbar sembarangan. Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Saudaraku, Rasul Yohanes ini sebetulnya di dalam Wahyu itu sudah ngerti tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu mau ditulis karena jujurnya Rasul Yohanes. Tetapi ada suara dari surga, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Saudara, nanti berita mengenai harpaso itu sudah akan diberitahu. Jadi saudara akan siap-siap. Dan satu tanda yang harus dilalui sebelum orang itu harpaso, sebelum pengungsian itu terjadi, sebelum tanda antikris 666 itu terjadi, saya beritahu saudara, nanti harus melalui perang dunia yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-7 dan 8 itu harus kita lalui dulu. Kemudian ketika sangkakala yang ke-6 ditiup, ada lagi perang besar yang mengakibatkan 1/3 penduduk bumi mati. Kalau itu sudah terjadi, saudara nanti siap-siap. Ketujuh guru nanti akan memberitahu saudara kapan hari harpaso itu. Dan itu dikatakan sekali saja. Dan itu tidak melanggar kitab suci, tidak melanggar Alkitab. Karena apa, saudaraku? Yang dikatakan itu bukan kedatangan Tuhan, tapi hari penyelamatan. Seperti Nuh, itu yang diberitakan juga tentang kapan masuk baterainya, saudaraku. Jadi Nuh itu juga diberitahu, saudaraku, menjadi tahu otomatis, saudaraku, karena disuruh masuk bahtera. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi ketika memberitakan harpaso, mereka disebut juga ketujuh guru. Jadi guru itu karakternya cepat ya, saudaraku. Kalau memberitakan segala sesuatu itu cepat, itu karakter guru. Juga mengejutkan, menggentarkan, karena kekuatannya itu membuat orang-orang yang tidak di dalam kebenaran, mereka akan menggeletar, saudaraku. Kemudian saudaraku, ada jeda waktu ya, saudaraku. Setelah Wahyu pasal yang ke-10 ini digenapi, kemudian ada jeda Wahyu
Wahyu pasal 12, Wahyu pasal 13, Wahyu pasal 14 itu nanti adalah pelaksanaan ketika rapture itu terjadi, ketika pengungsian itu terjadi, dan di bumi terjadi masa antikris. Sekali lagi, orang yang ribut, berdebat, bertengkar keras masalah 666 itu persiapan orang-orang yang mau tertinggal itu nanti berdebat isinya, saudaraku. Mereka suka berdebat, itu suasana pelataran itu ribut seperti itu. Kalau saudara melihat bait suci Allah itu pelataran itu paling ribut. Di sana ada kambing, ada sapinya, saudaraku, macam-macam. Tapi kalau mulai masuk ke ruang kudus itu mulai sepi. Adanya bau harum, bau kemenyan yang harum yang dibakar di mezbah dupa. Adanya meja roti sajian, adanya pelita emas, saudaraku. Orang-orang yang rohaninya mulai dewasa itu adanya itu memuji Tuhan. Itu merupakan bau-bauan yang harum, menelaah firman Tuhan, saudaraku. Kemudian dia juga dipenuhi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Itu orang yang akan diungsikan itu seperti itu. Kemudian yang ruang Maha Kudus itu lebih sunyi lagi, saudaraku. Saudaraku, lebih luar biasa. Jadi yang ribut-ribut itu suasana pelataran ya, ada gedubrak-gedubrak sapi, saudaraku. Sebentar ada kambing karena mau disembelih, dia nggak mau dan lain sebagainya, saudaraku. Itu ribut di pelataran itu suasananya. Orang-orang Kristen yang suka ribut, perhatikan, itu suasana pelataran. Hindari keributan, perdebatan itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi saudaraku, 7 tokoh tadi, kemudian kalau di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-15 ayat yang ke-1, mereka disebut pelaksana dari penghukuman 7 cawan murka Allah. Ya saudaraku, kalau saya bilang Allah itu saudara jangan alergi, itu pergeseran bahasa saja. Saya tuh bolak-balik juga terangkan ini, wah itu Pak Pendeta Peter itu kok ngomongnya Allah. Ya biar ini bahasa Indonesia, tidak apa-apa, Tuhan itu ngerti. Saya Yosua Mesia yang ngerti, Elohim yang ngerti. Tapi saya orang Indonesia menyebut Allah yang tidak apa-apa, Tuhan ngerti, saudaraku. Dan perdebatan mengenai nama Allah itu, sekali lagi, itu suasana pelataran. Tenan itu, saudaraku, wes tenan. Saudaraku, nama Tuhan itu orang percaya, nama Tuhan Yesus Kristus itu malah pintu gerbang, baru pintu gerbang. Percaya kepada Tuhan Yesus di dalam penampilannya sebagai Raja, Hamba, Anak Manusia, dan Anak Allah. Mempermasalahkan udur masalah nama Tuhan. Itu pelataran. Itu saudaraku, pelataran itu gitu. Ribut melulu, saudaraku. Nama Tuhan saja diributkan. Saudaraku, Tuhan itu saya sebut Allah mau kok dia, saudaraku. Ya Bapa, ya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah ngerti. Kalau sudah membaca lagi dalam Wahyu pasal 19, Tuhan itu membawa banyak nama, saudaraku. Jadi memang banyak namanya Tuhan itu. Saudara, kita akan membaca Wahyu pasal 19 ya. Ini tidak saya Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11 dan seterusnya. Saya mohon Pak Yeta bacakan. Lalu aku melihat surga terbuka. Iya. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Amin. Tuhan Yesus pertama namanya, nanti ketiga datang Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Terus, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Terus, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dengan darah, dan namanya ialah Firman Allah. Namanya Firman Allah. Banyak toh? Amin. Terus, dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan negara besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. 16, perhatikan lagi. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Banyak ternyata memang namanya Tuhan itu.
raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. Saudaraku, firman Allah yang setia dan yang adil. Saudaraku, jadi kalau saya menyebut Allah itu, saudara jangan alergi, memang itu sebutan orang Indonesia yang diadopsi dari bahasa Arab ya. Saudaraku, jadi pergeseran saja Elohim menjadi kalau di Timur Tengah sana jadi Allah. Ya enggak apa-apa, saudaraku. Ini bahasa Indonesia, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya lanjutkan ya. Jadi 7 tokoh tadi ini merupakan pelaksana dari penghukuman 7 cawan murka Allah. Wahyu pasal 15 ayat 1. Jadi pelaksana penghukuman 7 cawan murka Allah ini juga 7 tokoh tadi. Kita akan baca Pak Yepta, Wahyu 15 ayat 1. Wahyu 15 ayat. Wahyu 15 ayat yang ke-1. Baik. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan ke-7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Amin. Cukup sampai di sini. Saudaraku, jadi 7 tokoh ini juga merupakan pelaksana penghukuman 7 bokor atau 7 cawan murka Allah. Nanti ketika cawan pertama diluncurkan, muncullah satu penyakit yang dahsyat yang namanya Helkos. Helkos itu semacam bisul, kanker yang bisa meledak setiap saat, kemudian berbau busuk. Jadi orang yang cantik bisa jelek, tapi itu orang-orang yang tertinggal ya, saudara, enggak usah bayangin deh. Tapi saya kasih tahu saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi mereka, saudaraku, 7 bintang tadi juga merupakan pengemban amanat penghukuman dari 7 bokor murka Allah. Jadi setiap bintang kan ada 7 ya, saudaraku, 7 tokoh. 4 tokoh dari Indonesia, 3 tokoh dari luar negeri. Saudaraku, itu setiap satu tokoh itu dia memiliki amanat 1 meterai, 1 sangkakala dan 1 cawan. Nanti totalnya 21 malapetaka akhir zaman. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Kemudian kalau di dalam kitab Nabi Mika, ini saya akan menyebut sedikit usulnya ya, asal usulnya. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 5. Ini disebut 7 gembala mereka. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 5. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Amin. Yang ini sudah digenapi dengan kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian ayat 3. Maka ia bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Suatu saat akan sampai ke ujung bumi penggembalaan Tuhan Yesus Kristus ini. Ini saat sekarang ini. Kemudian ayat yang keempat. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Terus mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Amin. Saudaraku, di dalam Mika pasal 5, 7 tokoh tadi, 7 bintang tadi, 7 gembala tadi, saudaraku, 7 guruh tadi disebut sebagai maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala. Nah, ini belum, dan sekarang sedang akan digenapi. Kairosnya sedang akan berjalan. Saya tidak akan mengatakan kapan kairos Tuhan itu dijalankan, saudaraku, tetapi supaya sudah ngerti bahwa waktunya sudah sangat dekat. Saudaraku, kemudian asal usulnya ya, saudaraku, kita akan membaca sebagai ayat terakhir di dalam Yesaya 49 ayat 8 sampai 13. Ini yang dari luar negeri ya, saudaraku. Yesaya 49 ayat 8 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau.
Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membaik-baikikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuatakan. Nah, sampai di dulu. Ini persiapan ketika nanti Sion dipulihkan, ketika kita akan menjangkau kembali bangsa Israel, saudaraku. Yuk kita baca ayat 12. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, dari utara, dan dari barat, dan dari tanah Sinim. Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Amin. Saudaraku, jadi lihat, ada yang datang dari jauh. Ini ketika nubuat itu dikatakan di Israel ya. Ada dari utara. Utaranya itu sekitar Eropa. Jadi 7 tokoh ini salah satunya dari Eropa. Kemudian dan dari barat, baratnya ketika nubuat ini dikatakan ini benua Amerika ya saudara. Kemudian dan ada dari tanah Sinim. Sinim ini bahasa lain dari dataran Tiongkok ya, Chinese. Jadi orang Chinese-nya satu nanti gitu. Tapi yang dari Indonesia nanti ya ada juga ya, ada 4 bahkan. Kita akan suatu ketika lebih dalam saya akan terangkan. Jadi ini yang saya ciptakan kemudian menjadi panggilan ketujuh guru itu dari ayat ini. Bersorak-sorailah hai langit. Nah, panggilan ketujuh guru bisa saudara klik di YouTube, itu ada. Saudaraku, jadi ini mengenai ketujuh bintang, itu pintu gerbang dari kitab Wahyu yang benar. Yang harus diketahui itu justru harus tokoh-tokoh pembebasnya. Jangan mari kita belajar kitab Wahyu, kita akan belajar Antikris. Kita belajar Wahyu pasal 13, munculnya Antikris dari dalam lautan. Ya itu nanti saya terangkan juga jelas saudaraku, tapi sudah harus ngerti dulu siapa yang akan menyelamatkan orang-orang itu dari bahaya Antikris itu, yaitu 7 bintang tadi. Siapa yang akan menyelamatkan jemaat-jemaat akhir zaman itu dari perbudakan akhir zaman, Fir'aun akhir zaman, ya 7 bintang tadi. Saudaraku, makanya 7 bintang itu mempersiapkan jemaatnya sejak Wahyu pasal 2, pasal 3 itu disucikan, dikuduskan, dosa-dosanya diperdamaikan sampai nanti sempurna. Dosa yang sangat fatal seperti jemaat Laodikia, engkau dikatakan akan dimutakan. Itu saudaraku, semua dosa jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus itu ada yang dosanya kecil, ada yang besar, ada yang hampir sempurna, itu Philadelphia. Saudaraku, semua dikoreksi, bukan untuk yang satu itu ada yang tertinggal. Ada gambaran, ada yang ngomong ya, ini salah satu jemaat itu nanti akan tertinggal, nggak ikut pengangkatan. Saudaraku, akan ikut semua, itu yang mimpin 7 bintang ya saudaraku. Jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia itu yang memimpin 7 bintang. Itu nanti kalau sudah disucikan, dikuduskan, mereka akan bisa juga harpaso. Jadi enggak kemudian nanti jemaat Laodikia itu nanti ketinggalan sendiri gitu, enggak saudaraku. Nanti sesuai kasih karunia, sesuai kasih karunia. Bahkan saya katakan tadi, dalam satu rumah, dalam satu tempat tidur itu ada kejadiannya nanti, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Saudaraku, inilah keistimewaan saudaraku dari pemilihan di akhir zaman. Saudaraku, jadi pemilihannya itu seperti itu, saya diambil dengan paksa. Saudara kalau tahu pengadilan dunia ya saudaraku, kalau seseorang itu sudah ditetapkan menjadi tersangka, kemudian diambil dengan paksa, dengan upaya paksa. Nah, pengadilan kursi Kristus itu kalau sudah menetapkan seseorang ini mencapai ruang Maha Kudus,
ya sudah diambil, dirampas, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 tadi, makanya disebut harpaso. Harpaso itu artinya dirampas, dibawa. Ujuk-ujuk bahasa Jawanya itu, saudaraku. Dirampas, tiba-tiba dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini dari pengadilan kursi Kristus itu memutuskan seseorang itu rohaninya ruang Maha Kudus, akhirnya dijemput paksa oleh Tuhan dengan cara harpaso, dijemput paksa. Ya, istrinya nggak rela mungkin, wah papa ini kok terbang sendirian. Ya enggak gitu, ini pengadilan kursi Kristus. Mamanya nanti juga nggak apa-apa, nanti diungsikan deh sebentar bisa. Tapi saudaraku, yang jelas itu pasangan yang selamat semua, itu saudaraku. Kemudian saudaraku, yang diungsikan itu juga diungsikan dengan paksa. Kalau saudara melihat pengadilan dunia menetapkan seorang, misalkan terdakwa ini karena ditakutkan akan menghilangkan barang bukti, dijemput paksa dengan kendaraan taktis. Di akhir zaman Tuhan juga gitu, menjemput orang-orang yang dipersiapkan untuk posisi ruang kudus, itu dijemput dengan kendaraan taktisnya Tuhan. Ya, kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat 14. Pak Yudha bacakan. Tadi saya bilang terakhir, tapi ingat ayat ini jadi biar saudara lebih jelas. Wahyu pasal 12 ayat 14. Ini kendaraan taktisnya Tuhan ya, saudaraku. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin, cukup. Kendaraan taktisnya 2 sayap burung nasar yang besar, supaya ia terbang di tempatnya di padang gurun. Itu caranya nanti seperti ketika Filipus dipindahkan dari Gaza ke Asdod, itu kendaraan taktisnya Tuhan itu seperti itu. Jadi saudara jangan takut ya, kalau saudara lari dengan kekuatan sendiri. Sekarang sudah ngomong, wah yuk sekarang kita jual aset-aset kita pindah ke Gunung Menureh dekat saya sana, biar deket Pak Peter. Ya nggak usah lah saudara, nggak usah seperti itu. Nanti ketika Tuhan menjemput saudara itu dengan kendaraan taktisnya ini, 2 sayap burung nasar. Kalau yang luar biasa lagi ya nanti dengan harpaso itu langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya itu. Saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Ini satu pewahyuan yang dalam, kira-kira bisa saudara pahami dengan memohon hikmat selalu kepada Tuhan, dan ini nanti akan menimbulkan kekuatan ya saudaraku. Ketika kitab Wahyu ini semakin menyebar, dan penyebarannya nanti seperti guru kilat kesana kemari saudaraku, nanti akan menimbulkan kuasa. Nanti saudara akan melihat betapa bumi ini akan bergoncang, langit bergoncang, bangsa-bangsa nanti akan bergolak saudaraku. Ketika kairos Tuhan ini berjalan, nanti semuanya akan berjalan juga. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.